Oke, selamat siang ya. Hari ini mendung banget ya, tanggal 22 ya. Oke, kita mau mereview ya. Bohlam ya. Bohlam sekarang adalah wattnya kan gede-gede ya, 55, 60, 70, 75 macam-macam, tetapi kita di sini menyajikan data yang sebenarnya dan data yang real ya. Nah, sebagai perkenalan, sebenarnya bukan perkenalan sih, sebenarnya saya sudah melaunching ya Bohlam ini. Bohlam ini adalah tipe JL55. Bohlam dengan teknologi double heat copper pipe, double copper PCB ya 53 watt untuk tipe H4. Bohlam ini real wattnya dan dia tidak ngedrop, tetapi wattnya adalah variabel. Ya, bohlam ini adalah satu warna 6000 Kelvin. Mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu. Di sini ada logonya JL dan di sini ada stiker segel garansi dari Juragan Lampu, logo JL ya. Nah, ini bohlam yang bisa saya tawarkan kepada Anda. Ini bohlam terbaru, paling terang saat ini 53 watt ya. Bohlam ini sangat simple dan driverless ya. Kalau Anda berminat bohlam ini, Anda bisa WhatsApp saya ya di 089826933838. Anda silakan WhatsApp saya, screenshot ini. Anda mau beli di Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak, terserah ya, nggak masalah. Anda silakan WhatsApp dulu. Nomor saya 089826933838. Nah, kita mau membeberkan apa sih keunggulan bohlam yang saya tawarkan ini dengan produk lain. Gitu ya, dengan produk lain apa sih keunggulannya ya? Kenapa sih si Jungki ini mau jual produk ini? Karena produk ini mempunyai keunggulan, baru kita mau jual, baru kita mau tawarkan kepada Anda sebagai calon pembeli. Ya, sebenarnya LED di pasaran itu banyak sekali, bro. Anda scroll di online shop di Shopee dari atas sampai bawah jualan LED. Anda bingung kan milih mau yang mana, bener nggak? Semua pasti bingung. Ya, semua pasti bingung. Nah, Anda kan tidak tahu mana yang bagus, mana yang tidak. Nah, di sini daripada Anda ragu atau bingung, mendingan Anda beli yang sudah pasti dan sudah terbukti gitu loh ya. Kenapa? Karena bohlam bagus itu perlu ada syaratnya, bukan hanya sebagai deskripsi yang indah-indah ditulis ya, seperti itu. Oke, kita akan jabarkan apa sih keunggulan bohlam ini ya dibandingkan dengan bohlam lain ya. Bohlam ini boleh dibilang bohlam terbaru ya. Bohlam ini boleh dibilang bohlam terbaru ya. Bohlam ini kita tidak jual. Saya terus terang saya tidak jual. Tetapi sebelum memutuskan saya mau menjual tipe heat cooper pipe, kita sebenarnya mau menjual tipe ini. Kenapa? Karena teknologi ini terbaru kalau saya bilang. Kenapa? Karena begini, ya, kita harus jabarkan dulu. Bohlam itu ada single cooper. Single cooper itu di Philips atau Osram. Ada double cooper di bohlam kita yang kita tawarkan, double cooper PCB dengan chip Cree XHP 50 atau chip keramik, itu double cooper. Ada versi triple cooper. Ya, jadi 3 layer pendinginan. Jadi ada 1 layer, 2 layer, 3 layer. Kalau Anda nggak mengerti apa itu single layer, double layer, 3 layer, contohnya nih Anda beli burgernya ada dagingnya cuma 1 lapis. Ya, 1 lapis. Kalau double layer dagingnya 2 lapis. Kalau triple layer dagingnya 3 lapis. Kalau di McDonald ngomongnya Big Mac kali ya. Jadi dagingnya itu ada berlapis-lapis. Nah, makin banyak pendinginannya, PCB-nya makin bagus. Contohnya ini adalah triple layer, 3 lapis. Nah, ini adalah contoh double cooper, double layer ada 2. Kalau Philips adalah 1, ya, PCB-nya di tengah, batang tembaganya untuk pendinginan. Kenapa sih dia butuh pendinginan? Karena LED itu kan panas. Ya. Nah, itu teknologi pendinginan batang tembaga. Nah, ada teknologi pendinginan yang lebih maju namanya heat cooper pipe. Nah, heat cooper pipe ini banyak dipakai di laptop biasanya. Nah, ini heat cooper pipe. Ya, dipakai di laptop ini banyak banget batang tembaga begini, ya. Nah, di dunia otomotif lampu sudah memakai heat cooper pipe. Ya, ada heat cooper pipe single, 1. Ada 2 dual heat pipe, orang-orang sering ngomong. Dual heat pipe sekali lagi bukan merek ya, tetapi teknologi pendinginan. Jadi ada orang yang bilang merek LED gua apa? DHP. Itu salah.
LED gua mereknya DHP, itu salah. DHP itu teknologi double heat pipe. Jadi teknologi pendinginannya itu adalah menggunakan batang tembaga. Contohnya ini. Ini adalah double heat pipe. Batang tembaganya ada dua, satu dan dua. Di sini nih. Ya, ada single heat pipe, jadi cuma satu. Kalau ini dua, jadi double. Nah, ada yang terbaru itu triple heat pipe. Nah, ini contohnya. Nah, ini triple tiga. Ini satu, di atasnya ada dua, kanan kiri. Nah, ini ngomongnya triple heat copper pipe. Nah, awalnya kita mau menjual ini karena bohlam ini jujur terus terang baru di launching, belum 1 bulan. Di bulan Ramadan ini kita baru launching, jadi belum 1 bulan umur ini. Ya, sebelum kita memutuskan menjual ini, nah ada calon lain dong. Ya, ada calon bola mana yang mau kita jual. Nah, sebenarnya calon lain adalah ini. Kita mau jual produk ini. Ya, tetapi kenapa kita tidak jadi jual bolam ini? Karena banyak kelemahannya dibandingkan kelebihannya. Ya, saya mau menjual bolam harus ada kelebihannya. Kenapa? Supaya kita bisa menjadi pemenang. Paham dong? Ya, kalau Anda sebagai CEO atau Anda sebagai direktur di perusahaan membuat produk, tentu kan Anda mau bikin produk yang bagus supaya Anda bisa jadi top of the line. Kompetitor-kompetitor Anda nggak bisa menyaingi Anda seperti itu. Nah, di sini kita juga, saya si Jungki Wenas juga mau seperti itu supaya bohlam kita diadu dengan si pedagang-pedagang lain yang bejibun itu, kita mempunyai keunggulan lebih. Nah, itu baru kita bisa maju. Kalau kita menjual barang yang sama, ya percuma. Nah, contohnya barang ini, ya. Barang ini sebenarnya teknologi pendinginannya canggih. Dia udah triple heat cooper pipe. Sedangkan ini baru double heat cooper pipe. Tetapi kita kenapa nggak memilih ini? Karena kelemahannya banyak. Karena bukan hanya soal watt, bohlam itu bagus. Bukan hanya soal terangnya, tetapi harus bisa fokus, bisa adjustable, bayangan gelapnya kecil, pemasangannya mudah, segala macam. Jadi satu kesatuan bohlam bagus itu bukan hanya bicarakan wattnya doang yang besar, tetapi harus secara keseluruhan. Contohnya seperti Anda balapan MotoGP, ya paling gampang orang Indonesia kan tahu Rossi atau apa, si Marquez. Motor Ducati mungkin powernya paling gede, paling kencang, tetapi dia nggak bisa menang. Kenapa? Karena ada faktor lain, susah untuk belok mungkin. Motornya sulit untuk dijinakkan segala macam. Ya, jadi untuk menang dalam balapan itu bukan hanya motor yang kencang, tetapi harus ridernya pinter, ridernya jago, nikung bisa nyalip segala macam. Jadi banyak komponen pendukungnya supaya dia bisa menang, bukan cuman power motor gede saja. Tetapi motor tersebut kalau belok ya harus bisa belok, jangan diajak belok dia maunya lurus. Seperti itu. Nah, itu kan nggak bisa menang. Nah, sama bohlam bagus itu bukan hanya faktor wattnya doang yang besar, tetapi ada faktor pendukung lain. Nah, di sini kita mau jabarkan kenapa saya menceritakan atau saya mereview ini supaya Anda tahu ya kelemahan bohlam ini. Saya tidak menjelek-jelekan bohlam ini. Anda mau beli boleh di online nggak masalah, tetapi banyak sisi negatifnya gitu ya. Nah, sisi negatif ini Anda bisa berpikir pakai logika Anda sendiri ya. Saya juga tidak mau menjelek-jelekan karena tiap-tiap orang mempunyai pendapat berbeda. Nah, ini cocok untuk Anda yang bingung sebagai orang awam mau membeli bohlam ya. Kalau Anda orang awam yang mau membeli bohlam dan Anda bingung, Anda bisa nonton review saya ya. Nah, kenapa bohlam ini minusnya banyak? Saya tidak menjadi jual. Satu, saya jelaskan di awal soal watt dan lux. Banyak bohlam-bohlam yang menggunakan heat cooper pipe itu ngedrop. Kenapa dia bisa ngedrop? Watt awalnya gede. Watt awalnya gede. Tetapi setelah dinyalakan 5 menit, 10 menit dia ngedrop. Turun terus. Dan banyak yang menjual, menulis deskripsi wattnya itu tidak sesuai fakta. Dia contohnya iklan ini dia bilang 65 watt. Kenyataannya dia hanya 50 wattan. Jadi di situ aja sudah tidak jujur, ya. Kita menjual barang harus yang jujur. Itu kunci utama supaya Anda bisa sukses. Jangan bohongin customer. Satu, harus jujur. Sesuai wattnya, sesuai fakta. Itu dulu.
Ya. Jadi wattnya harus sesuai dengan fakta, ya. Jangan ditulis 130 watt, jangan ditulis 150 watt, tetapi nanti dibilangnya, oh 150 watt untuk buah-buah bohlam satu pasang, jadi satunya 75 watt. Sedangkan ini diukur juga tidak sampai 75 watt. Ya, jadi harus jujur menjual barang. Watt dan lux-nya harus sesuai. Nah, banyak yang menuliskan lumen. Lumennya gede-gede ditulis 50.000 lumen, 60.000 lumen, 70.000 lumen. Anda sebagai pembeli kalau Anda percaya berarti Anda bodoh. Kenapa saya bilang Anda bodoh? Karena Anda percaya saja. Ya, Anda sebagai orang yang pintar, kita sebagai manusia yang pintar, kita harus bisa berpikir dengan jernih dan berpikir dengan logika. Penjual menulis 30.000 lumen, coba suruh dia buktikan. Gimana dia ngomong dia jual bohlam 30.000 lumen? Angkanya mana? Contohnya begini. Anda beli buah ke pasar. Anda beli mangga, si tukang buahnya bilang ini, atau Anda beli semangka, si tukang penjualnya bilang ini 50.000 satu semangka. Karena beratnya 2 kilo. Tentu kita sebagai pembeli, kita tidak mungkin percaya dengan mahal amat bang semangka 50.000. Iya, karena ini kan 2 kilo. Nah, bagaimana cara membuktikannya ini 2 kilo? Ya ditimbang dong bro, pakai alat. Oh tuh 2 kilo, bener ya 2 kilo. Nah, sama dengan ini LED. Dia bilang 50.000 lumen. Suruh dia buktikan, si pedagang itu Anda sebagai pembeli. Harus dibuktikan. Ya, jadi harus bisa dibuktikan kalau dia bilang 50.000 lumen. Kalau dia bilang 30.000 lumen ya harus bisa dibuktikan. Itu baru Anda sebagai pembeli yang pintar dan Anda tidak dibodohin. Seperti itu, ya. Saya tidak membuli Anda. Saya tidak membuli Anda, saya tidak membohongi Anda, saya tidak menipu-nipu. Jadi itu adalah real apa adanya. Kita harus ngomong kalau 30.000 lumen ya harus bisa dibuktikan. Nah, saya sebagai penjual LED, saya tidak pernah bilang LED saya 50.000 lumen, 30.000 lumen atau berapa ribu lumen karena saya tidak bisa membuktikan. Ya. Nah, kita menggunakan alat yang namanya luxmeter. Luxmeter ini ada di depan saya dan ada perbandingannya. Jadi Anda bisa tahu bohlam saya itu lebih terang berapa kali dari bohlam standar. Seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau Anda percaya dengan yang namanya watt dan lux, nah itu Anda boleh percaya omongan saya dibandingkan Anda ngomong lumen karena tidak ada yang bisa membuktikan. Saya sampai saat ini belum ada pedagang yang bisa membuktikan yang namanya lumen. Kalau ada, saya mau ngetes nih bohlam saya lumennya berapa. Tapi kalau lux bisa, ya. Oke, ya. Syarat kedua bohlam bagus adalah soal wattnya tidak boleh ngedrop. Nah, ini kita buktikan wattnya. Ya. Dengan alat yang namanya wattmeter. Ya, bohlam ini ngedrop. Watt awalnya gede. Nah, ini kita sudah nyalakan ya. Mungkin di situ silau. Nah, ini terbaca wattnya saat ini adalah 56 ya. Kita tunggu aja sebentar di sini. Kita sambil ngobrol-ngobrol, saya sambil pidato, saya sambil ngoceh-ngoceh, saya sambil berkhotbah. Kita lihat wattnya. Jadi bohlam yang bagus itu wattnya tidak boleh ngedrop. Boleh turun tetapi harus balik lagi ke kondisi semula. Itu tidak ngedrop namanya. Tetapi kalau dia turun terus itu namanya ngedrop. Nah, bohlam yang ngedrop itu tidak bagus. Ya. Tadi watt awalnya berapa? 56 ya. Tadi saya lupa tuh. Kebanyakan ngomong. Ya. Pokoknya tadi 55 56 lah. Kita sambil berkhotbah nanti kita lihat dia wattnya turun atau tidak. Ya. Jadi bohlam yang bagus itu tidak boleh turun wattnya, tidak boleh ngedrop. Dia boleh variabel terhadap suhu lingkungan. Tetapi kalau dia panas dia turun boleh. Kalau dia dingin dia harus balik lagi dong wattnya naik. Itu cengli, variabel. Tetapi kalau wattnya awalnya segini tetapi turun terus nggak bisa naik lagi, ya itu bocengli namanya. Bocengli itu kalau kita orang Chinese ngomongnya adalah nggak sepatutnya ya, nggak bagus lah. Seperti itu. Ya, jadi bohlam ini udah ngedrop tuh 44,5 dan turun terus. Nah, ya, nah sekarang kita buat dia dingin. Nah, kita angkat. Wattnya apakah naik? Tidak naik.
Tuh, ini kita angkat sekarang. Wattnya naik tidak? Tidak naik. Berarti bohlam ini adalah wattnya ngedrop. Naik, kalau kita angkat begini harusnya naik. Kenapa? Karena pendinginannya terbuka heatsinknya. Tetapi kalau kita beginikan, kita tutup itu heatsinknya, kipasnya, dia ini kan turun ya. Nah, kalau kita angkat begini, mestinya dia naik, tetapi tidak terjadi. Ya, tidak terjadi. Jadi maksudnya adalah ini bohlam kalau ngedrop, wattnya udah turun, dia turun, tidak bisa naik lagi ke kondisi awal. Nah, ini faktor yang membuat saya mundur untuk LED ini. Nah, kita coba LED ini. Nah, kita nyalakan. Watt awal adalah 54,3. Kita khotbah dulu, Bro. Ya. Jadi, ya, tidak boleh ngedrop. Ngedrop boleh, maksudnya bukan ngedrop, watt turun boleh, tetapi kalau kondisi lingkungannya kembali dingin, dia harus naik wattnya. Nah, kenapa begini bisa turun? Karena kan kita siksa dia, kipasnya kita tutup. Kipasnya kita tutup, wattnya dia turun. Panas kan? Tetapi pas kita angkat, kipasnya terbuka, dingin dong untuk meniup pendinginan. Wattnya harus naik. Nah, itu yang benar LED-nya. Nah, 54,8 dia belum turun nih, belum ngedrop. Ya. Jadi syarat bohlam bagus itu saya ulang, 1, watt dan luxnya harus gede. Gedenya itu harus sesuai fakta. Ya, sesuai fakta. Syarat kedua bohlam bagus adalah tidak boleh ngedrop. Ya, tidak boleh ngedrop. Kenapa tidak boleh ngedrop? Karena kan Anda belinya sesuai dengan fakta dong, real. Jangan mau Anda beli yang tidak sesuai, kan begitu ya. Nah, ini belum ngedrop nih. Belum ngedrop. Belum ngedrop dari tadi itu. Masih 55. Padahal kita ngomong juga udah lumayan lama. Jadi LED ini tidak ngedrop. Dia akan ngedrop kalau suhunya terlalu panas. Dia akan turun wattnya. Tetapi kalau dia dingin, dia akan naik lagi. Nah, kita ngobrol aja dulu di sini. Saya sambil melihat ini wattnya belum turun nih. Kita di sini tidak ada unsur tipu menipu, ya. Kita tidak ada unsur tipu menipu dan saya tidak mau menipu Anda. Saya jual LED ini kalau saya tipu Anda, artinya saya membohongi Anda, saya tidak bisa jualan. Ya kan? Saya tidak mau menipu Anda karena kita menjual di sini adalah real. Saya orang teknis, saya tidak mau tipu menipu, sesuai fakta, sesuai data. Ya. Nah, sampai saat ini belum turun wattnya, Bro. Tuh. Nah, ini udah mulai nih. Kita anggap dia turun ya, 53,6, 53,4. Nah, kita bikin dia turun dulu. Kita bikin dia turun dulu. Ya. Kita bikin dia turun dulu sampai sebenar-benarnya ngedrop. Ya, artinya dia sudah panas banget. Nah, ini di 50, ya. Kita bikin dia turun dulu. Artinya dia udah ngedrop, dia panas, kita bikin turun sampai 45. Ya, sekarang 48. Nah, 48. Nah, kita bikin turun. Jadi artinya adalah kondisi panas. Kenapa? Karena heatsinknya kita tutup. Kita bikin dia stress test. Ya, dan ini turunnya juga lama, nggak seperti ini turunnya terlalu cepat. Padahal dia triple heat cooper pipe loh, triple loh, untuk pendinginan 3 batang loh. Masa kalah dengan 2 batang? Ya. Nah, ini udah 45 ya. Nah, sekarang kita akan angkat dia. Nah, ini artinya ada pendinginan. Nah, kita lihat dia akan naik tidak wattnya. Nah, wattnya naik tuh. 45, 7, 46. Ya, ini kita angkat loh. Tuh, kita angkat. Angkat artinya ada pendinginan. Nah, wattnya naik tuh, udah 48. 49, 50, ya. Jadi ini bohlam tidak ngedrop, tetapi wattnya variabel bergantung pada suhu temperatur di lingkungan. Nah, lingkungan ini dalam artinya kalau di mobil Anda di mana? Di ruangan mesin tuh, Anda lihat tuh wattnya 52 lagi. Nah, kita stress test lagi. Kita taruh lagi begini, biar dia panas lagi, dia akan turun. Jadi bohlam yang bagus itu adalah ya begini. Memang saya perfeksionis orangnya. Waktu itu saya nggak mau jual beginian karena saya maunya yang wattnya nggak boleh turun sama sekali. Tetapi kalau kita terlalu perfeksionis tidak ada bro, tidak ada. Nah, akhirnya kenapa kita memilih bohlam ini untuk kita jual? Wah, ternyata bohlam ini dia tidak ngedrop, tetapi dia variabel naik turun.
Ya, kita dropin lagi tuh. Ya, turun terus 50,2, 50,49. Ya, 49 nih sekarang nih. 48. Nah, kita angkat lagi lah. Jadi supaya videonya nggak terlalu lama ya. Nah, kita angkat lagi. Wattnya naik tidak? Ya, lihat. Tuh, naik lagi wattnya. Nah, ini kita angkat loh. Kita tidak ada main curang-curang nih. Ya, tuh 50 lagi. 51 nanti. Nah, 52 nanti. Ya, jadi ini LED tidak ngedrop. Tetapi wattnya bergantung dengan suhu temperatur lingkungan. Ya, makanya kenapa kita mau menjual ini. Bohlam ini tidak ngedrop, sedangkan bohlam-bohlam lain di pasaran ngedrop. Contohnya ini salah satu kita mau membandingkan triple heat pipe. Ya, nah itu syarat kedua ini tidak terpenuhi. Syarat pertama dari iklannya saja, pabriknya saja sudah tidak jujur dengan saya. Dia bilang wattnya gede banget, ternyata kita dikasih contoh sampel, lu suruh coba wattnya ternyata tidak sesuai dengan fakta. Itu saja sudah bohong pabriknya. Ya, nah syarat kedua kita tes ngedrop. Ini waktu kita angkat begini, ada pendinginan, dia tidak bisa kembali ke watt sesungguhnya. Kenapa? Karena ya memang dia ngedrop. Kalau ini, kalau dia panas banget, dia akan wattnya turun sampai 42. Kalau kita bikin dia dingin, artinya dia akan naik lagi wattnya. Jadi contohnya mobil Anda macet, suhu ruangan mesin Anda panas, tentu dia wattnya akan turun. Tetapi setelah mobil itu jalan, dapat angin, ruangan mesinnya dingin, dia akan naik wattnya, akan lebih terang. Seperti itu, ya. Jadi tidak ngedrop. Nah, kita bahas soal syarat selanjutnya bohlam bagus. Ya. Syarat ketiga bohlam bagus itu adalah harus adjustable. Adjustable dan bayangan gelap harus kecil. Adjustable dan bayangan gelap harus kecil. Ya, saya bilang, Anda harus ingat itu bohlam apapun yang Anda beli, bayangan gelap harus kecil dan adjustable. Nah, adjustable itu apa sih? Adjustable itu adalah bisa diputar. Makin banyak bisa bermain diputar, makin bagus. Ya, makin bagus. Bohlamnya tersebut makin bagus, tetapi Anda harus ada orang tutor yang memberitahu Anda. Mobil Anda cocoknya di arah jam berapa. Itu penting. Kenapa? Karena kalau bohlam bagus, terus si penjualnya nggak mengerti atau tidak bisa menjelaskan kepada Anda, karena mobil di Indonesia itu kan banyak. Contohnya Anda order buat Avanza, contohnya Anda order buat Expander, contohnya Anda order buat Innova, contohnya Anda order buat Mobilio. Desain reflektor tiap-tiap mobil kan berbeda, bentuknya berbeda ya. Kita berbicara bentuknya berbeda. Nah, reflektornya berbeda tentu mempunyai sudut arah yang berbeda. Nah, kalau Anda beli bohlamnya yang sudah adjustable, artinya kan bagus. Artinya kan bagus. Tetapi kalau tidak ada tutor atau tidak ada gurunya yang mengajari Anda untuk bagusnya di mana, nah itu juga hasilnya tidak akan bagus, kecuali Anda juga pintar untuk mencoba-coba, untuk men-setting atau untuk trial and error. Ya, kalau Anda orang yang nggak paham untuk trial dan error, tentu perlu ada gurunya yang memberitahu Anda, bos, udah lu setting arah jam 11.30 aja. Bos, lu setting arah jam 12 aja, seperti itu. Ya. Nah, kalau Anda yang nggak paham, lebih baik ada tutornya. Jadi udah kasih bocoran deh, bos, buat mobil lu mah udah bagus jam 11. Gitu ya. Kalau Anda nggak ada tutornya, tentu kan Anda harus praktek sendiri. Oh, puternya kemana nih? Ya, seperti itu. Nah, itu kalau Anda yang nggak paham, bisa menyebabkan satu, tidak maksimal hasil sorotannya. Kenapa? Karena kan sudutnya nggak benar, cut off-nya tidak benar, menyilaukan. Ya, jadi harus bisa adjustable. Nah, LED ini memang adjustable. Nah, ini terpenuhi dengan syarat saya, tetapi jarak adjustable-nya dikit banget. Ya, nah sedangkan ini adjustable tapi jarak ininya lebih banyak. Ya, lebih banyak jarak putarannya, bermainnya. Nah, sebagai syarat selanjutnya bohlam bagus adalah bayangan gelap harus kecil. Nah, bayangan gelap itu apa? Nah, kita tunjukkan. Ya, kita tunjukkan. Nah, kita tunjukkan dulu bayangan gelap LED ini. Ya, satu persatu kita tunjukkan. Nah, bayangan gelap LED ini memang kecil, bagus ya, tapi masih ada tuh. Ini bayangan gelap, Bro. Yang di tengah itu gelap. Nah, ini bayangan gelapnya kecil. Bagus lah, boleh dibilang. Tetapi ini masih ada bayangan gelap, jadi kurang maksimal. Nah, ini bohlam ada bayangan gelap. Ya.
Nah, sedangkan bolam yang saya tawarkan ini, atau bolam yang saya pilih untuk Anda beli, ini nggak pakai bayangan gelap, bro. Kagak ada bayangan gelap, bro. Tuh, Anda lihat tuh, lebih mulus. Mungkin ada bayangan gelap, tetapi lebih kecil. Nah, saya bilang, bayangan gelap makin kecil, makin tidak gelap, makin bagus. Ini tidak ada bayangan gelap. Ya, boleh dibilang full. Ya, dan Anda perlu tahu juga. Nah, kita balik nih. Ini adalah bayangan gelap untuk low beam, lampu dekat. Nah, untuk high beamnya Anda lihat bayangan gelapnya di sebaliknya, tetapi kita pasangkan ini di high beam. Kita ganti ininya ke high beam. Nah, ini di high beam. Nah, kita lihat bayangan gelap sebaliknya. Nah, bayangan gelap untuk high beam segini. Tuh, kecil. Ini adalah bayangan gelap untuk high beam. Ya, high beam nih. Ya, bayangan gelap untuk high beam. Nah, sekarang kita tes yang ini, bayangan gelap untuk high beam-nya. Nah, kita nyalakan bayangan gelap high beam-nya. Bayangan gelap high beam-nya parah banget ini, bro. Terlalu lebar tuh. Anda lihat, lebar banget. Ya. Bayangan gelap high beam loh ini. Jadi, bolam ini payah soal bayangan gelap. Makanya di situ saya tidak memilih ini. Bayangan gelapnya terlalu besar. Bayangan gelapnya terlalu besar. Low beam-nya memang bayangan gelapnya ada sedikit. High beam-nya besar. Jadi kemungkinan waktu ini high beam sinarnya nggak ada ke atas. Atau high beam-nya nggak kelihatan apa-apa. Banyak kan daripada Anda yang membeli, Pak saya sudah beli LED. Kok waktu high beam sinarnya nggak kelihatan apa-apa ya Pak? Pak sinarnya kok tidak naik ya Pak? Banyak banget saya terima WA seperti itu. Tolong kalibrasiin dong Pak, ini itu Pak. Ya kalau LED-nya sendiri nggak bagus, tidak memenuhi syarat bolam bagus, mau diapain pun juga nggak bakal bagus. Nah ini bayangan gelapnya besar di high beam. Jadi kemungkinan kalau Anda beli tipe ini, high beam-nya akan tidak terlihat apa-apa. Sinarnya tidak naik, dan waktu Anda high beam ya nggak ada guna. Seperti itu. Karena bayangan gelapnya gede. Nah kita akan praktekkan. Bro di reflektor ya, jadi supaya Anda paham ya. Saya sebenarnya mengajari Anda untuk pintar, dan saya juga mengundang para pedagang jadi paham. Tapi nggak apa-apa ya, kita share ilmu, intinya kita seperti bersedekah juga supaya paham mereka. Dan Anda sebagai pembeli kalau masih tidak beli atau masih tidak percaya ya nggak masalah. Padahal kita sudah men-share ilmu kita, ilmu saya yang saya ketahui mana yang bagus, mana yang tidak. Kalau bolam ini tidak bagus juga saya tidak mau jual. Seperti itu, ya. Nah, ini kita pasangkan dulu. Nah, kita sudah mulai praktek nih, kita demokan ya. Nah, ini kita udah pasang ya. Apa sih bayangan gelap? Nah, ini Anda lihat nggak tuh di situ tuh? Di kamera nih Anda lihat ya. Nah, kita gerak-gerakin nih. Ini tuh ada bayangan gelap tuh di atas tuh. Lihat nggak? Tuh. Nah, itu bayangan gelap. Bayangan gelap. Dan Anda lihat nih, ini bolam di low beam ini over. Kenapa saya bilang over tuh? Ini bakal menyilaukan ini bolam. Karena ini garis cut off reflektor, tetapi dia melebihi. Tuh Anda lihat melebihi. Ya, jadi kalau Anda beli bolam ini kalau tidak dikalibrasi, bakal menyilaukan orang. Karena kenapa? Over. Ya, over. Ini adalah garis yang saya garis ini adalah semua ada di reflektor mobil. Ini garis ini tuh ada nih di semua reflektor mobil. Dan ini membentuk sudut bukaan. Ya, Anda perhatikan deh, Anda mau mobil apapun, mobil Toyota, Honda, Expander, atau mobil apapun, tipe H4, pasti ada garis ini. Nah, garis ini membentuk sudut. Sudut ini kadang-kadang berbeda untuk tiap-tiap mobil. Ya, nah makanya itu yang saya kalibrasi. Nah, kalau LED ini Anda beli, Anda tidak kalibrasi, ini over bro. Over tuh. Anda lihat dong, over ya. Tuh. Nah, over ini artinya bisa menyebabkan bocor sinarnya, cut off-nya berantakan. Ya, dan ini Anda lihat bayangan gelap di atas. Nah, nih kita geser. Nah, itu bayangan gelap. Memang bayangan gelap ini tidak banyak, tetapi waktu kita high beam. Nah, ini kita high beam sebentar. Nah, ini kita high beam. Nah, lihat bayangan gelap bawahnya, banyak banget. Rugi. Jadi ini high beam di sini. Jadi gini loh.
kita jelaskan kenapa sih H4 itu ada garis potong, karena reflektor bagian paling atas ini untuk low beam, reflektor yang bagian bawah ini untuk high beam. Nah, low beamnya bayangan gelapnya kecil, memang di atas nih kecil. Waktu high beamnya bayangan gelapnya gede di bawah, rugi tuh. Ya gelap, rugi. Jadi high beamnya kurang cahaya nih, kurang padat, kurang naik sinarnya karena bayangan gelapnya gede. Ya kelihatan kan tuh bayangan gelap ininya nih tuh ya, gede, rugi ya, rugi banget bro ya. Jadi makanya kenapa kita mengurungkan niat untuk menjual tipe ini ya, kita mengurungkan jual tipe ini. Kenapa ya? Karena alasan itu. Nah sekarang kita mau demokan nih yang ini nih ya. Nah kita pasang ini di sini. Nah kita pasang bolamnya, kita pasang. Nah, bolamnya kita pasang, kita kasih lihat bayangan gelap. Ini waktu low beam. Ada nggak bayangan gelap? Kagak ada bro. Ya, Anda lihat cut off-nya. Anda lihat dong cut off-nya. Ya. Anda akan menerima seperti inilah. Jadi cut off-nya tidak ada yang bocor. Tidak ada yang bocor bro. Jadi cut off-nya bagus. Makanya kadang-kadang kenapa orang bisa bilang silau tidak ada cut off. Ya karena LED-nya nggak sesuai. Itu loh. Ya. Nah, Anda lihatlah inilah ya, tidak ada bayangan gelap sama sekali itu. Anda lihat tuh, full di atas. Anda lihat tuh. Ya. Yang bergerak-bergerak liar sini nih, bayangan gelapnya kecil banget, sama hampir tidak ada lah. Nah, kita kasih lihat high beam-nya. Nah, ini high beam. Ya, bayangan gelapnya kecil. Kalau yang tadi kan gede banget. Tuh, ya. Kecil. Bahkan hampir tidak ada lah, boleh dibilang. Kecil ada. Saya nggak bilang nggak ada, ntar saya dibilang pilih kasih. Ada, tapi sedikit. Yang tadi gede banget kosongnya, gitu ya. Nah, jadi kenapa sih kalau saya bilang kosong itu jelek? Karena kosong itu artinya tidak ada cahaya, rugi pasukan cahaya. Gelap itu rugi pasukan cahaya. Kenapa rugi pasukan cahaya? Karena kan kita butuh terang ke jalan. Tentu kan kita butuh cahaya. Cahaya itu kita anggap pasukan. Nah, kalau di sininya gelap, berarti artinya pasukannya kurang. Ya, seperti itu. Jadi, intinya supaya Anda bisa terang padat ke jalan, Anda harus mengumpulkan pasukan ini banyak banget di reflektor ini, terus dipantulkan ke jalan. Nah, sekarang kita akan praktekin nih menggunakan bolam halogen. Jadi, supaya saya tidak dibilang nanti mentang-mentang lu jual bolam lu bagus-bagusin aja bolam lu, katanya begitu ya. Banyak yang bilang begitu saya, ya. Banyak yang bilang begitu, mentang-mentang lu jual lu bagusin aja bolam lu katanya. Nah, saya tidak mau dibilang begitu. Nah, kita di sini Anda bisa pakai logika. Nah, ini ada bolam halogen H4. Di sini mereknya Philips H4 6055 ya. Tuh, ini bolam original Philips. Kita pasang di sini, bro. Kita pasang di sini. Kita nyalakan. Ini adalah posisi low beam. Nah, ini posisi low beam. Anda lihat ada nggak bayangan gelap? Nggak ada bro. Dan Anda lihat garis potongnya. Sesuai tidak? Sesuai tidak dengan tadi yang LED yang saya tawarkan? Sesuai. Kalau Anda mau nonton, Anda tinggal replay sendiri ke belakang. Ya, tidak ada namanya bayangan gelap di bagian atas. Ada nggak? Nggak ada bagian gelap. Ya, nah kita kasih lihat high beam-nya. Nah, kalau di halogen, high beam-nya lihat tuh, tidak ada bayangan gelap sama sekali. Nah, ini memang perfect, karena reflektornya punya halogen. Kita udah nggak bisa ngomong apa-apa, cuman kurang terang, warnanya masih kuning, gitu ya. Oh, kalau gitu kita pakai bolam aja Pak, halogen, wattnya gede. Ya, itu juga bukan solusi. Wattnya gede, boros listrik juga kalah terang dengan LED itu, gitu ya. Nah, ngomongin soal kalah terang, tadi kelewatan soal syarat bolam pertama adalah watt dan luxnya harus gede. Nah, bohlam ini ya bisa 6,5 kali lebih terang daripada bohlam ini. 55/60 ini 55 watt, ini lebih terang 6,5 kali dibandingkan ini. Ini kita ukur adalah 1000 luxnya. Sedangkan bohlam ini bisa 6500 lux, jadi 6,5 kali lebih terang. Ya.
Video percobaan itu sudah ada di video saya sebelum-sebelumnya, Anda nonton. Tetapi kita di sini mau membahas teknis mengenai perbandingan kenapa sih saya mau menjual ini dan menawarkan kepada Anda sebagai calon pembeli saya mencari bolam bagus tuh ya ini gitu loh. Ya. Jadi kita menjual bolam bagus itu bukan asal ngomong, bukan asal deskripsinya, tetapi harus sesuai dengan fakta. Nah, fakta yang ini yang sedang Anda tonton. Nah, kita lanjut nih. Tadi bayangan gelap udah, adjustable udah. Nah, soal pendinginan deh kita ngomong ya. Pendinginan ini LED dari heat cooper pipe ada 2. Nah, ini triple, ini 3. Ada 3 nih bro, pentilnya bro, kelihatan nggak? Ada 3. Ya. Jadi kalau boleh dibilang pendinginan LED ini sangat bagus karena dia pakai 3, dia baru pakai 2. Ya. Tetapi kita juga tidak memikirkan soal pendinginan saja, tetapi kan kita harus tadi ada bayangan gelap ya segala macam. Jadi ini teknologi ini triple, tetapi ternyata tidak membuat dia lebih bagus dibandingkan yang dual atau double ya seperti itu. Nah, bohlam ini ya agar ribet masangnya, dia ada driver, ada lontong atau ada lemper di sini ya, ada lemper. Nah, ada lemper ini sebenarnya masangnya agak menyulitkan Anda. Jadi Anda harus ikat-ikat. Anda harus, kalau nggak diikat ini ngegelantung atau gimana. Pokoknya lebih ribet lah. Ya, lebih ribet ada beginian. Dan kalau yang ini tinggal colok saja. Ya, drivernya ini, lontongnya ini di mana nih? Lempernya di mana? Lempernya itu ditaruh di dalam. Jadi, saya ngomong, bolam ini teknologinya lebih maju dibandingkan teknologi ini. Kenapa? Karena dia harus komponen-komponennya di luar, jadi besar-besar. Sedangkan ini komponennya di mana? Di dalam. Komponen di dalam mengikuti pendinginan, kena pendinginan di kipas. Kalau ini tidak. Ya, Anda tahu nggak dulu charger laptop itu segede batu bata. Sekarang charger laptop itu sama seperti charger handphone. Ada teknologi namanya GaN, gallium nitride. Dulu pakainya silikon. Sekarang udah gallium. Jadi teknologi itu makin mengecil. Zaman dulu handphone itu 1 koper. Sekarang handphone kecil-kecil. Jadi teknologi itu makin mini, makin mikro, makin kecil gitu loh. Jadi maksud saya adalah elektronik ini udah lebih maju, drivernya sudah lebih maju, komponen-komponen dibandingkan ini. Kalau ini masih gede-gede, ditaruhnya di luar. Nah, ditaruh di luar ini merugikan. Karena kenapa? Ini membangkitkan panas kan. Ini membangkitkan panas. Di ruangan mesin itu panas, jadi ini akan kena panas terus. Menyebabkan dia cepat rusak. Sedangkan ini, ya komponennya di mana? Komponennya kecil-kecil di dalam. Ikut pendinginan oleh kipas, ikut pendinginan dari heat cooper pipe, ikut pendinginan dari double cooper. Jadi tentu ini lebih bagus, lebih maju. Dan pemasangan lebih ringkes. Ya, seperti itu. Jadi ini lebih maju lagi, makanya kenapa kita mau menjual tipe ini, gitu ya. Oke, kita lanjut. Drivernya tidak driverless, boleh dibilang tanpa driver taruh di dalam, jadi pemasangannya lebih ringkes, ikut pendinginan juga, dan pemasangan lebih mudah. Syarat selanjutnya bolam bagus adalah tidak boleh storing. Bolam ini tidak storing. Bolam ini saya belum nyoba storing atau tidak. Ya, storing itu adalah mengganggu radio mobil Anda yang paling gampang. Pas lampu nyala, radio mobil Anda kresek-kresek. Pas lampu nyala, radio Anda suaranya hilang. Nah, itu yang terdengar atau itu yang bisa diketahui oleh kita. Yang tidak diketahui oleh kita adalah dia mengganggu sensor misalnya, mengganggu sensor tekanan udara atau mengganggu sensor temperatur atau mengganggu sensor apa-apa yang bisa mengakibatkan terganggunya fungsi kerja mesin, efisiensi bahan bakar, mungkin ada sensor ABS atau ada sensor airbag segala macam. Nah, itu bisa terganggu bro. Nah, itu nggak kelihatan oleh kita memang. Yang terlihat oleh kita ya itu dari radio atau segala. Nah, kalau bolamnya storing bisa mengganggu itu, jadi fungsi kerja mobil Anda bisa terganggu. Contohnya, kok pas pada saat lampu nyala mobil gue jadi lemot, injek gasnya mesti dalam. Nah, yang seperti itulah yang bisa mengganggu. Tapi kadang-kadang ada orang yang sadar, ada orang yang tidak bisa tahu. Ya, seperti itu. Jadi pilihlah bolam yang tidak storing.
ya. Tidak storing lebih bagus dibandingkan Anda beli bohlam yang storing. Tentu Anda sudah beli, masa Anda mau beli yang storing? Kan Anda rugi dong. Ya, Anda udah keluar uang kok. Masa beli bohlam yang storing? Aneh ya. Oke, syarat selanjutnya apalagi ya, lupa saya. Oke ya, jadi saya membuat video ini tanpa skrip. Jadi ada orang yang berkomentar, "Bos, lu bikin video pakai pakai skrip dong." Kayak orang pidato. Saya bilang, "Enggak usah lah, ini mah apa yang saya ada di kepala saya bicarakan gitu ya. Jadi tidak usah pakai skrip. Ya, jadi bohlam bagus itu ada syaratnya, bukan hanya mereknya, bukan hanya deskripsinya, tetapi harus praktek langsung. Ya, banyak pedagang bohlam, banyak importir bohlam, banyak distributor bohlam, merek apapun juga banyak di luaran. Berharap si Jungki ini ikut menjual produk dia. Saya bukannya tidak mau menjual, ya. Kalau bohlamnya bagus, memenuhi syarat dari saya yang saya bilang bagus, ya saya mau jual. Toh saya dikasih komisi kok oleh si distributornya, ya kita dapat untung kan, ya saya mau jual kalau bagus. Kalau tidak bagus saya tidak mau jual. Kenapa? Karena kalau nggak bagus masa kita kasih tahu ke customer kita jualin gitu loh. Saya orangnya paling nggak bisa begitu karena saya orangnya perfeksionis. Kalau bagus baru saya mau jual. Intinya seperti itu ya. Jadi mohon maaf nih untuk para teman-teman importir distributor yang banyak mengirimkan sampel ke saya untuk suruh saya jual gitu ya. Kalau bohlamnya nggak memenuhi syarat sebagai syarat kita, ya kita nggak bisa jual gitu ya. Oke, lanjut apalagi ya. Soal pendinginan udah, soal yang penting inilah, Anda beli sama saya akan kalibrasi. Kenapa perlu kalibrasi? Supaya hasil bohlamnya juga sinarnya napak ke jalan gitu ya, bukan ke atas pohon ya, bukan menyilaukan orang. Anda beli bohlam ini mahal-mahal, intinya harus membuat Anda aman dan nyaman. Anda aman maksudnya jalan malam terang, nyaman juga, jadi jangan sampai gara-gara Anda nyalakan lampu, Anda jalan di tol, mobil di depan Anda merasa terganggu. Nah, merasa terganggu, akhirnya dia melambat di Anda, nah terus dia ke belakang, nah terus dia gantiin dimin Anda. Nah, itu juga membuat Anda tidak nyaman, bisa membuat Anda ribut seperti itu. Karena saya sering banget melihat seperti itu ya di jalan tol. Kadang-kadang ada orang yang dilihat dari spion belakang kita, waduh silau banget ya lampunya, mau nggak mau kan kita minggir. Tetapi kalau lu merasa nggak senang, lu minggir, lu ke belakang dia lagi, nah lu lampu dimin lagi dia. Nah itu bisa membuat ribut. Nah yang seperti itu membuat Anda tidak nyaman. Oke, kalau Anda yang bawa, Anda sebagai laki-laki ya udah Anda siap, Anda lawan dia. Takutnya yang bawa itu adalah istri Anda, atau yang bawa itu orang tua Anda yang tidak mempunyai kekuatan seperti Anda yang jagoan, bisa ribut, nah tidak enak gitu ya, seperti itu. Jadi jangan sampailah kita ada ribut di jalan, karena kita ini adalah saudara dan satu keluarga ya, seperti itu. Karena saya pernah mendapat laporan seperti itu gitu ya. Gua pernah diajakin ribut sama orang gara-gara lampu mobil gue silau, padahal gua cuman beli doang, gua nggak ngerti apa-apa. Nah, jangan sampai juga Anda beli yang nggak mengerti. Nah, Anda sebelum beli nonton video ini ya. Memang harganya ada yang bilang wah harganya over budget Pak. Iya, ada harga tentu ada kualitas Pak. Gitu ya. Ada harga ada kualitas. Anda mau beli stick yang dagingnya lembut, dagingnya enak, tidak alot juga kan ada harganya, Bro. Anda mau makan steak yang murah, dagingnya tipis, bro. Anda mau makan steak yang mahal, tentu dagingnya tebal. Seperti itulah. Ya, ada harga, ada kualitas. Ya, saya rasa cukup ya videonya. Ya, perbandingan ini ya, kenapa saya mau jual bohlam ini dibandingkan merek-merek lain. Padahal ini teknologinya boleh dibilang teknologi terkini, triple cooper. Tetapi bukan hanya teknologi triple coopernya, tetapi ada faktor lain. Ya, watt dan lux-nya harus sesuai. Kedua, tidak boleh ngedrop. Ketiga, adjustable dan soal bayangan gelap. Karena bayangan gelap ini penting, bro. Wattnya gede, terang nih dia nih. Tetapi bayangan gelapnya gede, jadi kurang pasukan. Juga sama juga nggak bakal bisa padat, bro, di jalan. Cut off-nya juga harus penting. Ya, jangan sinarnya tidak napak ke jalan, sinarnya napak nyorotnya ke atas pohon, tidak ke jalan, juga nggak bakal bisa buat terang, bro. Jadi saya udah bilang bohlam bagus itu ada satu kesatuan, wattnya memang harus gede, itu salah satu pendukung ya, salah satu pendukung. Nah udah wattnya gede harus dia fokus, bayangan gelap harus kecil, nah itu juga harus itu bisa buat outputnya bagus. Jadi harus saling mendukung gitu ya. Jadi
ada beberapa komponen yang harus saling mendukung membentuk bohlam tersebut jadi bagus. Seperti itu. Ya, makanya kenapa kita mau menjual tipe ini. Mereknya apa? Mereknya adalah juragan lampu. Di sini ada logonya JL dan di sini ada segel garansi kita. Yang pasti adalah Anda beli bohlam ini akan kita kalibrasi ya sesuai dengan reflektor mobil Anda. Supaya kenapa? Bukaan sudutnya pas gitu loh. Ya, Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838 ya. Anda bisa beli di Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Silakan sesuaikan budget Anda. Terima kasih.